Pemirsa, terduga pelaku pelecehan seksual puluhan anak laki-laki di bawah umur di Batang, Jawa Tengah ditangkap polisi. Penangkapan dilakukan setelah keluarga korban melapor ke Polres Batang. Seorang pemuda berusia 28 tahun ditangkap polisi di sebuah kamar sewa di Proyonangan Utara, Batang. Pemuda ini diduga telah mencabuli puluhan anak laki-laki yang merupakan muridnya. Terduga pelaku sempat melarikan diri setelah mendengar dirinya dilaporkan oleh orang tua korban ke polisi. Sudah ada 10 korban yang melaporkan dugaan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Untuk perkara kasus pelecehan seksual yang sedang ditangani oleh Satreskrim Polres Batang, untuk saat ini tersangka sudah kami amankan, sudah kami tetapkan menjadi tersangka dan langsung kami tahan. Ya, pemirsa, sebelumnya puluhan bocah di Batang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban pelecehan seksual tetangganya melaporkan ke kantor polisi didampingi orang tuanya. Terduga pelaku dikabarkan telah kabur saat mengetahui dirinya dilaporkan korban. Puluhan warga Batang melaporkan seorang pria bernama Muslihudin, 28 tahun, warga Proyonangan Utara, Batang, ke pihak kepolisian. Pemuda tersebut diduga telah melakukan pelecehan seksual berupa sodomi kepada sedikitnya 25 bocah laki-laki di bawah umur. Kasus ini terungkap setelah beberapa korban mengeluhkan rasa sakit di bagian anusnya saat buang air besar. Setelah didesak sejumlah orang tua, para korban akhirnya berani buka suara jika sudah disodomi oleh pelaku. Sayangnya, pelaku berhasil melarikan diri saat mengetahui dirinya dilaporkan ke pihak kepolisian oleh korban. Korban melaporkan bahwa disodomi oleh pelaku. Saat ini kami baru terima 4 aduan dari korban yang didampingi oleh orang tuanya. Kemudian masih banyak yang menyusul, kemudian kami arahkan untuk visum. Kemudian terkait dengan data-data para korban masih kami dalami dan kami selidiki terkait dengan jumlahnya berapa, nanti akan kami tindak lanjuti. Saat ini, petugas tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kasus ini masih ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Batang. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Seorang ustazah disawer sejumlah penonton saat baca Al-Quran di Tangerang, Banten viral di media sosial. Tindakan tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak. Kejadian penyaweran di panggung saat mengaji yang viral di media sosial ini dialami Ustazah Nadia Hawashi. 2 orang pria tiba-tiba naik ke panggung dan menghamburkan sejumlah uang kertas serta menyelipkan uang di jilbab Ustazah Nadia. Ironisnya, aksi 2 pria ini disambut gelak tawa dan tepuk tangan dari hadirin di acara yang berlokasi di Tangerang, Banten. Aksi ini tak hanya membuat halayak ramai geram. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Holil Nafis, juga angkat suara dan menyebut aksi sawer saat ustazah mengaji telah melanggar nilai-nilai kesopanan dan dinilai tidak menghormati majelis. Saya mengecam, kalau toh kita mau menggunakan tradisi infak, berinfaklah yang baik. Kalau kita mau terang-terangan tujuannya untuk mengajak orang lain, tapi kalau bisa adalah sembunyi-sembunyi, yang itu diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya sudah koordinasi dengan MUI setempat untuk dilakukan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat agar tradisi baik berinfak kedermawanan itu dengan cara juga yang baik, dan tidak boleh juga membaca Al-Quran diganggu ya. Kita sebaiknya itu mendengarkan. Tindakan menyawer Qori'ah bisa menimbulkan berbagai persepsi, bahkan di kalangan masyarakat meskipun niatnya baik untuk memberi apresiasi. Hal itu juga membuat pembaca Quran internasional asal Tangerang ini kaget dan tidak menyangka panitia menyawernya saat mengaji. Itu saya tegaskan kejadiannya benar-benar mutlak spontan tanpa sepengetahuan saya sama sekali. Jadi di situ tiba-tiba saya lagi ngaji, saya lagi melantunkan ayat, panitia naik ke atas panggung buat menyawer saya. Dan kalaupun saya tahu dari awal acara kalau saya nanti akan disawer oleh panitia, pasti saya akan larang, pasti akan saya tolak, karena saya ngaji di atas panggung itu butuh konsentrasi juga, butuh ketenangan juga. Jadi nggak boleh terganggu oleh
para jamaah gitu. Jadi butuh atur nafas, butuh ingat-ingat bacaan juga yang mau dibacakan apa saat saya melantunkan ayat di atas panggung. Dan gak lama kemudian setelah disawer itu, saya baru langsung turun, saya langsung shadaqallah, saya langsung akhiri bacaan saya, terus saya langsung tegur panitianya secara baik-baik. Di situ saya marah, saya emosi, pokoknya saya meluapkan segala keresahan saya selama di panggung tadi gitu, karena saya juga merasa sangat terganggu. Dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Wasekjen MUI Muhammad Ziyad. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ziyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, melihat seperti ini apa yang disampaikan atau pendapat MUI? Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Ustazah Nadia tadi, kita ikut prihatin ya, masyarakat kita ini menyamakan bahwa qiraah Al-Quran atau qori pembaca Al-Quran ini disamakan sebagaimana ketika kegiatan misalkan musik kemudian ada saweran, maka ini tentu tidak dibolehkan. Karena membaca Al-Quran ini adalah bagian dari ibadah. Ini adalah ada nilai sakralitas kita kepada Allah atas bacaan kalamullah ini. Dan ada adab-adab yang harus diikutinya. Karena itulah di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u la'allakum turhamun. Dan apabila ayat-ayat Al-Quran telah dibacakan, sedang dibacakan, maka apa perintah Al-Quran? Fastami'u, maka dengarkanlah ayat-ayat yang dibaca itu, semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam konteks ini itu ada etika, ada adab yang harus dipenuhi saat membaca Al-Quran, yaitu mendengarkan, menyimak dengan baik, karena di sana ada nilai sakralitas. Karena itu kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak terkait dengan pembacaan Al-Quran maka tidak dibolehkan atau melanggar daripada nilai adab terhadap Al-Quran itu. Pak Ziyad, lalu apa yang akan dilakukan oleh MUI untuk menyadarkan begitu kepada masyarakat bahwa tindakan penyaweran ini merupakan tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan? Ya, tentu ini adalah menjadi kewajiban Majelis Ulama dan kita semua para tokoh agama, dalam hal ini adalah tokoh umat Islam, untuk apa? Untuk memberikan edukasi, penyadaran kepada masyarakat bahwa cara-cara semacam ini tidak dibolehkan. Kegiatan memberi hadiah, pemberian kepada seorang pembaca Al-Quran dibolehkan. Tapi kapan waktunya? Misalkan setelah selesai. Tapi itu pun dengan cara-cara yang sopan, tidak boleh misalkan di depan publik sekalipun memberi. Apalagi ini sedang dalam kegiatan yaitu qiraah tadi itu. Maka kita akan melakukan pembinaan, melakukan sosialisasi, mengedukasi masyarakat bahwa hal-hal yang semacam ini tidak boleh terulang dan tidak boleh dilakukan karena ini adalah melanggar nilai adab atau kesopanan terhadap Al-Quran atau kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Perlu ada sanksi kah, Pak? Ya tentu dalam konteks ini tidak perlu sanksi lah, karena ini kan saya menduga berhusnuzon ini mungkin atas ketidaktahuan saja masyarakat kita. Maksudnya mungkin ingin memberi tapi caranya tidak dibolehkan. Jadi memberi itu adalah dibolehkan di dalam agama karena ini adalah bagian dari nilai-nilai berinfak, bersedekah atau juga hadiah. Dan kata Nabi, hendaklah kalian saling beri hadiah supaya saling menumbuhkan rasa cinta sesama manusia. Tetapi ini konteksnya tidak tepat. Karena ini disamakan seperti, mohon maaf, seperti kegiatan musik dangdut kemudian ada saweran. Makanya judulnya kemudian adalah saweran, maka itu tidak dibolehkan dalam konteks kegiatan membaca Al-Quran. Baik Pak Ziyad, kita berharap kejadian ini tidak terulang kembali. Terima kasih Wasekjen MUI Muhammad Ziyad sudah tidak terulang dan tidak boleh diulangi. Baik, itu harapan kita semua. Terima kasih Pak Ziyad sudah bergabung bersama kami di Ani Sore. Terima kasih. Buntut kasus perselingkuhan menantu dengan mertua Rozi, sang menantu melaporkan mantan istrinya ke polisi. Dan pelaporan dilakukan karena tidak terima kasus dugaan perselingkuhannya diunggah ke media sosial. Pelaku dugaan kasus perselingkuhan menantu dengan mertua Rozi, warga Curug, Kota Serang, Banten, tak terima kasus perselingkuhan dengan mertuanya diviralkan oleh mantan istri Norma Risma.
Melalui kuasa hukumnya, Rozi nekat melaporkan sang mantan istri ke Polda Banten dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang ITE dan pemerasan. Menurut Rozi, yang terjadi hanya salah paham saja. Dirinya juga membantah adanya penggerebekan saat berhubungan badan dengan mertua. Udah saya ceritain. Tapi memang ada kejadian itu kan, Ji? Atau seperti apa? Jadi intinya itu hanya kesalahpahaman seperti itu. Kejadian itu cuma saya ingin curhat sama ibunya dan terjadilah kejadian itu gitu. Jadi yang disangka enggak. Selama kasus dugaan perselingkuhan tersebut beredar di media, pihak Rozi mengklaim telah mengeluarkan uang sebesar 550 juta rupiah untuk meredam kasus ini. Iya, kalau nggak salah itu tadi yang di ini. Kalau nggak salah. Iya, seperti itu. Ancaman hukumannya? Cuma ini kan lagi dikembangkan ya. Untuk mengarah ke seperti apa kita belum tahu dari pihak kepolisian karena itu menyangkut uang ya yang kita keluarkan kemarin. Seperti 25, terus terakhirnya 500 juta, seperti itu. Kuasa hukum juga mengatakan penyebaran video di media sosial dinilai melanggar Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. Tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, Richard Eliezer mengaku menyesal telah membunuh Yosua. Dalam persidangan, Eliezer juga tegaskan Verdi Sambo memerintahkannya dengan kata bunuh bukan hajar. Masih merasa bersalah ya? Saudara merasa bersalah. Siap. Saudara merasa menyesal? Menyesal. Sidang pemeriksaan Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae digelar kemarin. Eliezer memberikan keterangan sebagai terdakwa untuk pertama kalinya di hadapan majelis hakim. Tidak hanya itu, dalam sidang kemarin, pertama kalinya orang tua Eliezer hadir langsung di persidangan. Sebelum sidang dimulai, Richard menghadiri dan memeluk kedua orang tuanya. Kedua orang tua Richard bersyukur banyak dukungan kepada anaknya, meski didakwa sebagai salah satu pembunuh Yosua. Selain berterima kasih kepada Presiden, Kapolri, dan Kabareskrim, mereka menyerahkan sepenuhnya putusan kepada hakim. Kami tidak mengharapkan apa yang berlebihan, tetapi kami selalu mengharapkan yang terbaik dari Tuhan. Apa yang Tuhan berikan, apa nanti hasilnya, itu yang terbaik dari Tuhan. Itu harapan dari kami berdua sebagai orang tua. Dalam sidang, Eliezer kembali tegaskan perintah yang diberikan Verdi Sambo kepadanya. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua atau Nofriansah Huta Barat menyebut terdakwa Verdi Sambo memberi perintah bunuh bukan hajar saat menceritakan niatnya untuk membunuh Brigadir Yosua. Yosua sudah melecehkan ibu di Magelang. Terus diam lagi Yang Mulia. Diam, nangis lagi Yang Mulia. Baru dia bilang, memang kurang ajar anak itu. Sudah nggak menghargai saya dia. Dia sudah menghina. Mahkamah Agung akan mengusut video viral yang diduga obrolan hakim terkait vonis Verdi Sambo. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menduga video viral bentuk teror kepada hakim. Ini salah satu video yang dituding Hakim Ketua Sidang Sambo, Wahyu Iman Santoso, sedang berbincang dengan perempuan. Isi video soal vonis yang akan diberikan kepada Verdi Sambo di kasus pembunuhan Yosua. Satu video menyebut vonis mati, satu lagi seumur hidup. Tak tanggung-tanggung, dalam rekaman juga disebut nama Kabareskrim Polri. Hakim Wahyu tutup mulut saat ditanya jurnalis iNews soal video yang beredar. Pak Hakim, isi soal video TikTok yang menyatakan Bapak itu menyatakan vonis Sambo itu seumur hidup, Pak. Komisi Yudisial sedang menilik video valid atau tidak, tapi enggan memeriksa langsung Hakim Wahyu dengan alasan sidang Sambo belum ketuk palu vonis. Turunannya dalam pelaksanaannya tentu kita tidak akan memeriksa hakim ketika dia memimpin persidangan. Karena itu bagian dari, dapat diduga ya, bagian dari intervensi terhadap kemandirian hakim. Nah, tentu kita akan menunggu persidangan ini selesai. Nah, kalaupun sangat-sangat dibutuhkan, maka kita tidak akan memeriksa hakim. Jadi tidak dalam konteks pemeriksaan, tapi dalam konteks meminta keterangan dari hakim, gitu ya, untuk kemudian menceritakan
rekaman video itu dalam konteks apa dan seterusnya gitu. Video viral mengundang Menko Polhukam Mahfud MD ikut komentar. Kata Mahfud, saya menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya menteror hakim agar tidak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya, biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Saya dulu sering mengalami hal yang sama. Mahkamah Agung punya anggapan lain. MA akan membentuk tim memeriksa Hakim Wahyu meski berkilah tetap menjaga independensi hakim. Soal kapan pemeriksa MA, publik masih harus menunggu. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo buka suara soal reshuffle. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya usai jeda. Reshuffle, Pak. Ada isu reshuffle bagaimana?